sayembara. Tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, the beast, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat. Halo, hari ini saya melihat seorang dokter yang S3-nya di Amerika. Masya Allah, dia mengumumkan perjudian online ya, dugaan perjudian online dengan mengiming-imingkan hadiah di media sosial. Siapa bagi anggota Al-Hikmah yang mempunyai ilmu hikmah dan ilmu kebal, dukun-dukun dimanapun katanya. Ini saya akan berikan 100 juta apabila bisa menahan pisau operasi saya. Wih, ngeri banget. Ngeri. Takutnya dukun-dukun yang sakti beneran pada datang. Hati-hati Pak Dokter. Hati-hati, aduh. Ngeri banget Pak Dokter. Hati-hati kalau berstatement Pak Dokter. Aduh, subhanallah. Terlalu berani Pak Dokter. Jadi gini Pak Dokter. Bapak udah menghina orang Al-Hikmah. Seakan-akan orang Al-Hikmah tidak mempunyai kekuatan goib ya, ilmu batin dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti menghina, menyepelekan gitu loh. Mana yang punya ilmu Al-Hikmah? Saya kasih 100 juta satu orang. Udah gitu dukun-dukun ditantang. Jangan Pak Dokter. Ingat, kita ini negara-negara. Ya mungkin nggak tahu ya kalau Pak Dokter ini bukan dari keturunan pribumi. Jadi mungkin nggak ngerti silsilah dan adab yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini banyak nih Pak Dokter. Banyak suku-suku bangsa dan orang-orang budaya yang mempertahankan nilai kebudayaannya. Jadi Pak Dokter jangan mencoba menghapus itu. Waduh, Al-Hikmah lah ditantang-tantang. Jangan, hati-hati. Di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu, karena di luar konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Namun kenapa yang jarum suntik ini video diupload gitu loh. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Kita nggak mau kan, ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang sulap merah, kenapa tidak dimunculkan? Malah yang dimunculkan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini gitu. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi pada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Media sosial itu biasa kalau kepleset omongan. Seperti kemarin contoh undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ancaman hukumannya 6 tahun ya. Saya sebutnya 2 tahun kayak gitu. Itu biasa itu kepleset. Jadi artinya karena kita dikejar durasi dan semuanya itu nggak semua sempurna, ya itu seperti itu. Jadi kepleset-kepleset dalam wawancara media TV atau media elektronik lainnya itu sudah biasa dalam dunia infotainment dan televisi. Jadi menurut saya bukan hal yang diperbesar ya, yang bisa dibesar-besarkan. Dan yang kedua, masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri. Saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri gitu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman gitu. Karena Dr. Richard Lee pada saat itu bilang bahwa si Ustadz ini tidak percaya akan adanya hal goib gitu. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya, bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz ini mempercayai adanya hal goib gitu, bahwa al goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan.
saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya ustadz-ustadz tidak percaya goib dan tidak ada di dalam Al-Quran katanya gitu. Makanya saya bilang ustadz-ustadz itu yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran gitu. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu pada saat itu Dr. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya ya, statement kalian itu nggak perlulah sok pintar gitu kan, karena kalau saya nggak pintar nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia, khususnya kasus artis dan kasus-kasus lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi nggak usahlah mencari celah, mencari kesalahan kami ya sebagai tim kuasa hukum, nggak usah. Dan pengacara-pengacara yang sedang menonton juga coba ambil itibar, nggak usah koreksi-koreksi tetapi menjustifikasi, apalagi menantang, jangan. Cukup kalian bekerja dengan kuasa kalian saja, jangan mengkoreksi kami, karena kami juga punya tim di law firm kami ini ada. Iya, mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, adik kita Jindan ini umurnya baru 21 tahun. Beliau ini baru 21 tahun ya. Beliau ini adalah cucu dari Mbah Priuk, dari keluarga Mbah Priuk ya, bukan langsung dari Mbah Priuk. Cucu dari Mbah Priuknya, dari kakaknya atau adiknya Mbah Priuk ya. Lebih detailnya saya belum bisa menjabarkan karena beliau sendiri kan sekarang sedang tidak boleh keluar dulu gitu. Dan masalah tusuk jarum itu saya sudah somasi Dr. Richard Lee, karena memang ada poin-poin dan agreement yang kita telah sepakati yang dilanggar oleh Dr. Richard Lee, termasuk video terkait dengan masalah shoot waktu saat kita break itu, masalah tusuk jarum itu waktu kita break gitu. Karena waktu kita break itu si Dr. Richard Lee udah sepakat bahwa ini akan saya potong, akan saya cut gitu. Nggak mungkin, ini buat stok saya saja, ini akan saya cut, kata dia kan gitu. Makanya karena dia bilang akan saya cut dan dia bilang kamera sudah mati, jadi kita percaya diri bicaranya gitu, sambil bercanda gitu. Kalaupun memang pengetesan yang mau serius ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu loh. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut keimanan masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya kan, Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga bicara menyakup masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al Firdaus, jadi kita juga mencoba mengcounter itu gitu, agar orang jangan sampai tidak yakin lagi dengan hal-hal yang goib yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.